Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Umi Rafiqah di pelajaran informatika kelas 8. Nah, di sini kita akan membahas tentang konektivitas internet. Kalau dulu kan kita udah bahas konektivitas internet sih, tapi dulu kan kebanyakan tuh jaringan yang nirkabel. Nah, sekarang Bu Umi akan menerangkan lagi tentang konektivitas internet, tapi di bagian jaringan kabel. Ada apa sih dengan jaringan komputer yang menggunakan kabel? Yuk kita simak. Nah, kalau di jaringan kabel itu ada dua macam model pengoperasian. Ada yang namanya client server dan ada yang namanya peer-to-peer. Kalau client server itu maksudnya adalah sekelompok komputer atau mesin yang berfungsi melayani komputer atau klien. Jadi kalau di model pengoperasian jaringan komputer yang client server itu nanti ada satu komputer yang bertugas jadi server, kayak jadi ketuanya. Nah, kalau ya terus anggota kelompoknya itu klien. Nah, fungsinya buat apa? Nanti si server ini bertugas untuk mengelola si klien itu. Untuk lebih jelasnya nanti Bumi akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau yang peer-to-peer itu ada setiap komputer dapat melayani dan meminta layanan dari komputer lain. Jadi mereka itu kayak nggak ada yang namanya ketua, semuanya itu sama, semua komputer itu sama, nggak ada yang mengolah. Nah, ini bahas lebih lanjut tentang client server. Nah, client server model pengoperasian jaringan komputer di jaringan kabel itu kayak kan ada semacam sekumpulan komputer yang saling terhubungkan. Nah, kalau yang client server itu nanti ada yang namanya istilah itu server sama client. Nah, si server ini berfungsi untuk mengelola layanan seperti mengirim atau menerima data maupun informasi. Nah, kalau klien ini berupa hardware atau software yang minta layanan pada server. Misalnya, kamu itu ingin mengirim pesan ke temanmu. Nah, nanti yang mengelola itu nanti si server. Jadi kalau kamu mau ngirim pesan ke server dulu baru masuk ke temanmu, seperti itu. Si serverku tugas untuk mengelola jalannya data di antar komputer atau antar perangkat. Nah, ini ada beberapa contoh server-server internet yang dikelompokkan berdasarkan jenis layanan. Ada yang namanya web server, ada email server, FTP server, DNS server, database server, dan lain-lain. Nanti ini bisa diterangin di masa jika kalian ambil di SMK jurusan TKJ nanti bakal diterangin lagi atau pas di kuliah jurusan teknik informatika seperti itu. Lalu ada yang namanya peer-to-peer. Nah, kalau client server itu kan kayak sekelompok komputer dengan diketahui satu ada ketuanya namanya server. Nah, kalau peer-to-peer itu sekelompok komputer yang semuanya itu saling melayani satu sama lain, nggak ada yang namanya ketua, semua tugasnya sama. Kalau yang client server itu kan yang tugas si klien itu kan meminta layanan ke server. Kalau server itu yang memberikan layanan. Kalau peer-to-peer semua itu bisa melayani dan meminta. Jadi nggak ada yang namanya ketua. Gitu. Nah, karena tidak ada yang namanya ketua, tidak ada komputer yang kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain. Semuanya kedudukannya itu sama. Itu. Kalau peer-to-peer itu biasanya digunakan untuk layanan transfer file atau sharing file. Cuma transfer data kayak gitu. Nah, setiap komputer atau peralatan yang terhubung dengan internet disebut host. Nah, kalau yang client server kan istilahnya ada yang namanya server, ada yang namanya klien. Server ketua, klien itu anggota kelompoknya. Kalau peer-to-peer karena nggak ada ketuanya, sebenarnya itu dianggap sebagai host seperti itu. Dan ini kebanyakan digunakan untuk sharing file aja, transfer file aja. Lalu ini topologi jaringan. Apa itu yang dinamakan topologi jaringan? Nah, topologi itu adalah pola hubungan fisik komputer dalam suatu komputer. Biasanya topologi digunakan pada jaringan komputer dengan media kabel.
istilahnya kayak gini. Topologi itu seni bagaimana kita mengatur kabel pada jaringan komputer. Nah, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti lihat Bu Umi akan tunjukkan gambar-gambarnya. Ini ada beberapa contoh. Bukan beberapa contoh sih, ada beberapa nama topologi jaringan komputer. Ada yang namanya bus, ring. Ini namanya bus. Ada yang ring, ada yang star, ada yang mesh sama hierarchical. Nah, topologi bus yaitu semua komputer terhubung ke jalur komunikasi utama. Jadi sistemnya kayak bus antri kayak gitu. Ini akan ada satu kabel utama gede, lalu itu dibuat cabang-cabang di sini. Ini seret. Karena kayak antrian bus kayak gitu, ini dinamakan topologi bus. Nah, informasi yang dikirim akan melalui semua terminal pada jalur komunikasi utama. Jadi misalnya ada si A sama si B, itu mau saling kirim pesan. Si A itu komputernya itu di sini, si B komputernya di sini. Nah, kalau dia itu mau ngirim pesan, ini pesannya nanti dihubungkan dari sini, terus masuk ke jalur utama ini, jalan terus belok sini. Akhirnya sampai ke si komputer si B, seperti itu. Nah, kelebihannya kalau topologi bus itu hemat jumlah kabel. Soalnya ini cuma ada satu kabel utama, terus dipasang cabangnya menuju laptop komputer. Rangkaian jaringannya juga sederhana dan mudah dikembangkan. Nah, misalnya ada laptop atau komputer tambah lagi, tinggal pasangin cabang lagi di komputer, di kabel utama ini. Namun kelebihannya dapat terjadi kepadatan lalu lintas data, dan jika ada kerusakan pada jalur komunikasi utama, maka jaringan tidak fungsi. Nah, ini gawatnya. Semisal kabel ini kamu nggak sengaja nginjek lalu putus, otomatis semua jaringan di sini nggak bisa kepakai. Soalnya kabelnya kan cuma satu ini. Jadi ini si A ini nggak bisa ngirim ke sini ataupun ke teman-teman yang lain di sini atau sini. Lalu karena ini cuma ada satu kabel, misalnya ada banyak yang saling berkirim pesan, ini akan macet di sini, di kabel ini. Jadi nggak bisa cepat nyampe sini. Lalu ada yang namanya topologi ring. Nah, ring kan artinya cincin, ya kan? Maksudnya lingkaran, yaitu cara menghubungkan komputer dengan membentuk lingkaran atau loop. Nah, kalau yang topologi bus kan itu ada satu kabel utama, terus dikasih cabang ke tiap komputernya. Nah, kalau topologi ring ini itu tiap komputer itu dipasang dengan komputer lain, dipasang ke sisi ini, gitu. Hingga membentuk kayak lingkaran seperti itu. Nah, kelebihannya itu dapat menghemat kabel. Soalnya tiap ada komputer baru atau laptop baru, tinggal dipasang dipasang di sisi ini, terus pasang ke temannya lagi. Enak kalau topologi ring. Tapi sayangnya rentan terhadap kesalahan dan jaringan sulit dikembangkan. Jadi kalau misalnya mau nambah komputer lagi, ini kayak mau harus bongkar lagi salah satu kabelnya, terus pasang lagi. Terus rentan terhadap kesalahan. Soalnya kalau misalnya mau ngirim ini, si A mau ngirim pesan sama si ini, itu harus melatih ini dulu. Kan berarti terkirimnya bukan ke si ini langsung, maksudnya ada kesalahan kan, gitu. Lalu ada yang namanya topologi star. Nah, star kan artinya bintang, jadi bentuk pemasangan kabelnya itu kayak bintang ini. Topologi star yaitu pola hubungan komputer yang terpusat. Komputer pusat akan menyediakan jalur komunikasi khusus untuk dua terminal yang akan berkomunikasi. Nah,
ini komputer pusatnya, atau kita sebut sebagai server juga bisa. Kadang ini juga berupa hub atau switch. Nah, contohnya jaringan telepon. Nah, kelebihannya pengembangan jaringan ini mudah. Soalnya kalau ada komputer baru tinggal butuh satu kabel aja terus pasangin ke sini. Nah, dan tidak mengganggu bagian yang lain. Jadi misalnya si A ini mau ngirim pesan ke sini. Jadi langsung ini dilewatkan ke servernya dulu, lalu kirim ke sini. Jadi tidak bakal terkirim ke ke teman yang lain, ke sini. Soalnya kan tidak melewati kan. Tapi kekurangannya itu boros kabel. Jadi kayak tiap ada komputer baru harus butuh kabel baru. Seperti itu. Lalu yang keempat ada topologi hierarkal. Kadang disebut juga itu topologi hierarki atau topologi tree karena kayak pohon kan ini, terus ada kayak ini kayak pohon lagi berbuah, lalu ada buah lagi, atau kayak pohon terus ada dahannya, setelah dahan ada buahnya gitu. Nah, topologi hierarki ini itu gabungan antara topologi bus sama star dengan menghubungkan jaringan bertopologi star dalam satu jalur komunikasi utama. Jadi modelnya topologi hierarki itu nanti ada satu kabel gede, itu kayak kabelnya si topologi bus itu, tapi setiap cabangnya ini dikasih namanya topologi star. Kayak gitu. Jadi ada topologi bintang tadi, tapi nanti kasih satu kabel dipasangin ke star yang lain. Lalu, nah seperti itu. Nah kelebihannya mudah dikembangkan, terus semua data itu dapat terpusat menjadi satu rekan kerja, dan kontrol manajemen jadi lebih mudah. Enaknya di situ. Nah kekurangannya itu koneksinya lambat, soalnya itu kan misalnya si ini mau ngirim pesan ke si ini, dia itu mau ngirim pesannya kan sini harus melewati ini dulu, terus harus melewati ini dulu, nggak bisa langsung ke sini kan, makanya itu lambat nanti. Lalu mahal karena membutuhkan banyak hub dan kabel. Ini karena kan harus untuk menyatukan antar star itu pakai hub, soalnya ini namanya hub dan kabel. Dapat terjadi tabrakan data, dan jika komputer yang berada di atas mengalami gangguan, maka komputer di bawahnya mengalami gangguan. Misalnya di komputer ini misalnya ada gangguan error apa, ini juga ikut. Kalau nggak gitu, ini ada error apa, tiga-tiganya itu akan ikut error juga. Dan serta jika switch atau hub rusak, maka semua komputer yang berhubungan akan terkena imbasnya. Nah ini ya kawan. Lalu ada topologi mesh. Nah topologi mesh ruwet sendiri kan. Itu sebuah jaringan di mana tiap terminal terhubung langsung ke semua terminal yang lain. Misalnya gini, komputer ini di dalam satu jaringan itu ada 7 komputer. Nah, agar dapat menyatu dengan semua komputer ini, tiap mau dihubungkan komputer itu ini dihubungin ini butuh satu kabel, ini dihubungin ke sini, ini dihubungin ke sini, ini dihubungin ke sini juga, ini dihubungin ke sini juga, ini sini. Jadi tiap dia itu mau menghubungkan ke komputer lain itu membutuhkan satu kabel. Misalnya di ruangan itu ada 7 ini ya, 7 komputer. Berarti dia itu kalau ingin menghubungkan ke 6 komputer itu membutuhkan 6 kabel. Banyak sekali. Biasanya digunakan untuk jaringan komputer kecil. Karena kalau jaringan komputer yang besar digunakan seperti ini, borosnya minta ampun. Terus tapi ada kelebihannya, keamanannya cukup baik, transfer data cepat, tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Nah, soalnya kan ini langsung terhubung ke komputer tujuan kan. Dan tingkat redundansi yang tinggi. Maksudnya redundansi itu tingkat apabila jaringan itu berjalan walaupun tidak lengkap. Misalnya ini mau ngirim ke sini, ini mau ngirim si A mau ngirim pesan ke si B seperti ini, tapi ternyata kabelnya ini rusak.
Nah, dia itu bisa lewat jalur lain. Misalnya lewat ini dulu, lewat komputer ini dulu, lalu dikirim ke sini. Atau ini ngirim ke sini dulu, lalu ke sini. Nah, gitu. Nah, ini kekurangannya biayanya mahal karena menggunakan banyak kabel. Lalu instalasi dan konfigurasi jaringan sulit. Karena tiap ada komputer baru lagi, dia tuh harus banyak beli kabel lagi untuk dipasangin ke agar dihubungkan ke semua komputer ini. Gitu. Nah, sekarang tentang TCP/IP. Nah, TCP kemarin kan Bumi pernah ngasih tugas tentang apa itu protokol. Seharusnya kalian tuh udah belajar. Mungkin jika kalian masih bingung apa itu protokol, nah ini Bumi akan terangkan. TCP/IP itu kepanjangannya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data komputer di dalam jaringan komputer atau internet. Karena menggunakan protokol yang sama, perbedaan jenis komputer dan sistem operasi tidak menjadi masalah. Jadi TCP/IP itu kayak sekelompok protokol yang bertugas untuk mengatur jalannya internet itu di tiap komputer. Nah, di tiap komputer itu nanti bakalan ada namanya alamat IP. Kalau di HP mungkin kayak nomor HP kayak gitu. Kalau ini protokol itu, ini menggunakan skema alamat yang sederhana disebut sebagai alamat IP. Jadi, semisal kamu mau ngirim pesan dari komputermu ke komputer temanmu, nanti terkirimnya itu berdasarkan alamat IP, terkirim ke alamat IP ini, seperti itu. Alamat IP itu biasanya kayak nomor HP, tapi di komputer. Nah, setiap komputer yang terhubung ke jaringan punya alamat IP yang berbeda-beda. Nah, sementara TCP/IP berfungsi untuk mengatur transmisi data antara satu komputer dengan komputer yang dituju. Jadi IP itu kayak alamatnya, kalau TCP itu yang berfokus untuk mengatur transmisi datanya dari satu komputer ke komputer lain. Ini ada lagi. Nah, sekarang perangkat keras untuk membangun jaringan kabel. Nah, ini ada yang namanya di jaringan komputer yang dengan media kabel itu nanti ada server, ada klien, ada modem juga, kartu jaringan, hub atau switch, repeater, dan router. Nah, tadi kan server sama klien kan Bumi udah terangin di awal-awal tadi kan. Jadi Bumi akan terangkan langsung ke kartu jaringan atau LAN card. Apa itu? Nah, kartu jaringan itu adalah perangkat keras jaringan yang digunakan di motherboard komputer yang terdapat di jaringan. Jadi kartu jaringan itu ada sebuah komponen yang ada di komputer itu yang bisa menghubungkan komputer kalian itu dengan ke internet. Ini bentuknya kayak gini. Nah, lalu ini ada bolongannya. Ini bolongan ini kalau dalam istilah IT itu dinamakan port yang digunakan untuk menancapkan kabel LAN. Ya, kabel LAN kan fungsinya untuk menghubungkan komputer itu dengan internet seperti itu. Nah, kartu jaringan merupakan komputer yang terdapat dalam jaringan data saling berkomunikasi dan merupakan data-data. Dapat menggunakan komputer itu untuk terhubung dengan internet. Jika nggak ada ini ya komputer kalian tuh nggak bisa terhubung dengan internet seperti itu. Di sini juga ada kalau di media kabel kan ini. Nanti kalau yang media nirkabel atau yang media pakai wifi itu namanya wireless adapter. Bumi dulu udah pernah nerangin seperti itu. Kalau nggak ada wireless adapter di komputer kalian udah berarti nggak bisa tersambung ke wifi. Tapi kecuali kalau kalian itu membelikan wireless adapter yang bisa dipasang. Lalu ada yang namanya modem, yaitu adalah sebuah perangkat yang berfungsi mengubah data analog menjadi data digital pada saat komputer mengambil data, atau mengubah data digital menjadi data analog pada saat komputer mengirimkan data. Jadi itu kan
data komputer itu dibagi dua kan, ada data analog sama data digital. Data yang tampil di depan kita di layar itu namanya data digital. Nah, terus kayak kita mengetik pesan, apa kita buat video atau kita buat lihat foto, itu namanya data digital kan. Nah, jika kalian ingin mengirim file kayak foto, tulisan atau video, itu kan biasanya lewat media kabel atau media wifi kan. Nah, saat mengirimkan lewat media kabel atau wifi itu, nah si file-file kalian itu akan file-file kalian berupa data digital itu akan berubah jadi data analog sehingga bisa dikirimkan. Nah, modem ini yang bertugas untuk merubahnya dari data digital ke data analog. Nah, setelah jadi data analog itu kan akhirnya bisa dikirimkan ke perangkat lain atau komputer lain. Bisa paham nggak? Kalau misalnya nggak paham, nanti bisa lewat japri ke Bu Mia. Nah, bisa balik lagi ke modem, bisa berupa data analog lalu dikirimkan ke komputer tujuan. Nah, misalnya kalian tuh dapat file dari teman kalian, itu biasanya tuh berupa data analog dulu. Lalu pas masuk ke perangkat HP atau komputer kalian, nanti itu bisa berubah jadi data digital kembali. Itu namanya demodulator atau merubah data analog menjadi data digital sehingga kalian bisa baca. Coba bayangin kalian tuh dapat data berupa data analog aja. Data analog tuh cuma masih dalam bentuk kode-kode yang nggak bisa kalian mengerti. Jadi gunanya modem itu gitu, kalian bisa melihat file-file digital dan memahami file-file digital itu. Nah, ini ada dua macam modem, yaitu modem internal dan modem eksternal. Nah, modem internal itu biasanya sudah terpasang di dalam komputer. Nah, misalnya belum ada modem internal di komputer kalian bisa beli namanya modem eksternal seperti ini. Lalu ada yang namanya hub atau switch. Nah, fungsinya sih sebenarnya sama, hub dan switch itu. Nah, kalau hub, mereka itu sama-sama mengirimkan sebuah paket data dalam suatu jaringan komputer. Namun, terdapat perbedaan antara hub dan switch. Nah, ini kan hub, ini, switch ini. Kalau hub itu perangkat jaringan yang mengirimkan paket data ke semua port yang terhubung di hub, sehingga paket data tersebut sampai ke tujuan. Jadi, lubang ini atau port ini kan ini tempatnya kabelan untuk menancap, kabelan yang terhubung dengan banyak komputer itu. Nah, nanti caranya si hub itu kalau dia itu nerima pesan dari salah satu komputer, itu nanti bakal diteruskan ke semua port yang terhubung ke dia itu sampai terkirim ke komputer tujuan. Sedangkan switch adalah perangkat jaringan yang mendistribusikan paket data langsung sampai tujuan antar komputer dalam jaringan serta memiliki fungsi untuk mengenali topologi jaringan pada banyak layer OSI. Nah, kalau switch itu punya kayak gini, juga ada banyak lubangnya. Tapi ada perbedaan dengan hub. Kalau hub kan terima pakai data di salah satu komputer, seharusnya sih harus dikirim lagi ke komputer B dari si A tadi. Tapi kalau hub itu semuanya dikirimkan. Jadi setelah dapat pesan dari A, seharusnya dikirim ke komputer B kan. Nah, sama si hub ini dikirimkan ke semua komputer yang terhubung ke dia. Itu. Karena si hub itu masih belum mengenali ini tuh mau dikirim kemana. Oh, ya udah dikirim ke semua aja. Tapi nanti setelah sampai ke semua komputer yang terhubung di hub, nanti komputernya sendiri yang mengenali. Aku nggak berhak untuk menerima ini. Jadi si komputer yang bukan penerimanya itu nggak bisa buka pesan tersebut. Yang bisa buka cuma komputer penerima. Nah, kalau si switch ini bisa mengenali ini komputer penerimanya siapa. Misal si A mau ngirim pesan ke si B lewat switch ini. Harus melewati switch ini. Nah, ketika pesan si A itu masuk ke switch, si switch itu mengenali, oh ini pesan ini mau disampaikan ke B. Jadi sama switch itu bakal diteruskan langsung ke komputer si B.
Jadi tidak diteruskan ke semua komputer dulu. Untuk ke efisiensi lebih bagusan si switch terlebih dahulu. Lalu ada yang namanya repeater. Nah, repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal jaringan. Nah, repeater menguatkan sinyal yang diterima dari komputer pengirim sehingga kekuatan sinyal sama dengan kekuatan aslinya. Dengan menguatkan repeater, maka jarak antar komputer di jaringan dapat dibuat semakin jauh. Jadi fungsinya repeater itu kayak membuat jaringan sinyal ya, agar lebih stabil. Nah, repeater ini yang digunakan di jaringan dengan media kabel. Ini ada tempat untuk menancapkan kabel, ada portnya. Nah, sebenarnya repeater juga digunakan di media jaringan nirkabel juga, kayak ini. Misalnya si kabelannya yang hubungan dengan internet itu masukkan ke sini lah, ini bisa dipancarkan seperti itu. Lalu ada yang namanya router. Router berfungsi untuk mengatur aliran data dalam satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan router, arus data dari satu LAN dapat diisolasi dari arus yang lain, sehingga arus data di antar LAN tidak bercampur dibaur. Ada dua jenis router. Ada yang router dedicated keluaran pabrik seperti ini. Ada yang router PC. Router PC itu komputer yang dijadikan sebagai router. Jadi fungsinya router itu mengatur aliran data agar nggak ada yang tabrakan. Gitu. Nah, ini ada macam-macam kabel jaringan komputer. Maaf, ini ketutupan. Ada macam-macam jaringan komputer. Itu ada 4. Ada namanya kabel UTP, kabel STP, kabel koaksial, sama kabel serat optik. Nah, kabel UTP itu apa? Nah, ini bentuk. Ini ada 8 ada satu kabel dengan 8 kabel kecil ini. Atas 4 pasang dawai medium. Dia itu memiliki jangkauan frekuensi antara 100 Hz sampai 5 Hz. Dan ini kabel ini yang paling murah daripada kabel-kabel yang lain. Sering digunakan di lab komputer juga. Dan ini stabil juga. Ini kecepatannya masih segini. Lalu ada yang kabel STP. Bentuknya hampir sama, tapi kalau kabel STP itu memiliki pembungkus rangkap di tengahnya seperti ini, yang terbuat dari metal foil. Lebih aman dari UTP, tapi juga lebih mahal. Nah, ini kalau UTP kan rentan terhadap gangguan atau kerusakan ya. Misalnya kalian agak sengaja nginjek kayak gitu. Kalau ini terkelupas terus lama-lama putus, ini nggak bisa dipakai lagi. Harus dibenahi lagi seperti itu. Nah, kalau kabel STP ini tiap dawainya ini ada pembungkus rangkapnya dari metal foil, jadi lebih aman daripada ini. Nah, lalu ada yang namanya kabel koaksial, dapat dijalankan tanpa membutuhkan banyak bantuan repeater untuk komunikasi jarak jauh. Nah, ini lebih aman lagi dari ini. Ini bentuknya tebal, luarnya kayak bahan dari isolator ya. Terus di tengahnya ini ada dari kayak dari metal foil ini, di dalamnya ada pembungkus lagi. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kabel utama serabutnya. Jadi ini lebih aman dari ini. Biasanya kalau kabel koaksial itu jauh ini Bumi tahunya digunakan untuk kabel di TV. Jadi dalam media jaringan komputer, dalam jaringan itu misalnya si kalian itu nonton TV, terus ada antena kan. Nah, dari antena itu menangkap sinyal analog di udara, lalu antena itu dihubungkan dengan kabel koaksial menuju ke TV kalian atau komputer kalian. Nah, lalu setelah diantarkan nanti sama si TV itu akan menerjemahkan kabel sinyal analog itu menjadi sinyal digital, sehingga menjadi gambar yang bisa kalian tonton seperti itu. Lalu ada yang namanya kabel serat optik. Itu media transmisi untuk transmisi modulasi. Harganya lebih mahal karena ini serabutnya lebih banyak, kabelnya lebih banyak, tapi tahan terhadap gangguan elektromagnetis dan kecepatan data antara 100 Mbps sampai 2 GHz.
Jadi ini tebel, dan biasanya kalau kabel serat optik Bumi taunya itu bisa dipakai untuk antar kota, bahkan antar negara, dan ditanam di dalam tanah. Bahkan dulu ada kejadian sih, ada seorang nenek-nenek gak sengaja mau motong ini, bukan seorang nenek ya, seekor ikan hiu. Soalnya kalau di Eropa itu, kalau itu kan kalau di Inggris kan ada Inggris kan negara kepulauan, itu mau ngubungin internetnya sama ke negara Eropa yang lain, jadi nggak di bawah tanah lagi, di bawah laut. Nah, situ ada hewan hiu liar lewat, kayak mau gigitin, hampir putus, hampir nggak bisa internetan lagi Inggris. Nah, ini tugas kalian. Tugas kalian yang pertama, TCP/IP merupakan singkatan dari apa? Tadi bumi dan langit. Yang kedua, sebutkan macam-macam topologi. Ketiga, apa perbedaan server dengan klien? Maaf, bumi salah ketik. Ini search-nya klien. Keempat, sebutkan perangkat keras untuk akses internet. Yang kelima, sebutkan macam-macam kabel dalam jaringan. Tugas dikumpulkan di link di deskripsi nanti, atau di chat WA nanti Bumi akan kasih. Jika ada masalah dengan link, silahkan hubungi ke Bumi. Nah, semisal linknya nggak bisa kirim lewat WA juga nggak apa-apa. Atau misalnya kalian nggak punya sinyal, kalian bisa datang ke sekolah. Tapi karena Bumi akhir-akhir ini ada banyak kesibukan, Bumi tetap bisa ngoreksi yang buku yang ada di meja, tapi mungkin untuk balikinnya agak lambat seperti itu. Makanya Bumi selalu nyaranin pakai link atau WA aja, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.